Selamat petang, Anda menyaksikan Klik Indonesia Petang, Selasa 5 November 2024 bersama saya, Happy Kuritman. Dan saya Oki Satrial, kami awali Klik Indonesia Petang dengan laporan utama. Ribuan warga mengungsi akibat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Kejaksaan memeriksa ayah Ronald Tanur sebagai saksi di Kejati, Jawa Timur. Langsung saja kita ke informasi pertama. Ribuan warga mengungsi akibat terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur melaporkan jumlah pengungsi yang ada pada sejumlah tenda pengungsian baru mencapai 2.472 orang dari total 16.086 warga di 2 kecamatan terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Ribuan orang itu kini berada di 3 posko yang dibangun petugas gabungan dengan rincian di posko desa Lewalaga berjumlah 647 pengungsi, desa Bokong sebanyak 606 pengungsi, dan desa Konga 1.219 pengungsi. Sementara sejumlah warga di beberapa lokasi, yakni di Maumere atau Kewapante, serta di desa Hikong atau di kota Sika, Pululera, masih bertahan di pemukiman atau desa masing-masing. Proses evakuasi warga masih terus dilakukan, mengingat saat ini erupsi masih terus terjadi di puncak Gunung Lewotobi laki-laki. Personil gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, hingga relawan masyarakat dikerahkan untuk mengevakuasi warga yang terdampak letusan Gunung Lewotobi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengoreksi jumlah korban meninggal dunia akibat letusan Gunung Lewotobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Jumlah korban itu diketahui dari Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional Basarnas yang berbasis di Kabupaten Maumere. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengoreksi jumlah korban meninggal yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Total korban meninggal dunia dikoreksi menjadi 9 orang meninggal dunia dan 1 orang yang kemarin ditemukan tidak meninggal dunia tetapi kondisi kritis dan tengah menjalani perawatan medis. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno mengatakan, daerah yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki sulit untuk diakses. Bahkan hingga saat ini, 4 bandara masih ditutup akibat aktivitas gunung tersebut. Namun Menko PMK memastikan pemenuhan kebutuhan dasar para pengungsi menjadi hal yang paling mendesak. Pemerintah, BNPB, TNI Polri memastikan kebutuhan para korban terpenuhi. Memang akses ke sana semakin sulit sekarang ini. Ada 4 bandara yang ditutup, masih belum bisa operasional. Oleh karena itu akses ke sana harus melalui jalan laut dan darat. Dan tentu saja kita terus berusaha untuk mengaktifkan jalur-jalur logistik ini agar tidak semakin mempersulit masyarakat. Selain itu, operasi tanggap darurat masih berlangsung pasca erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Upaya pencarian dan pertolongan terus dilakukan untuk memastikan semua korban terevakuasi dari lokasi terdampak. Kita beralih ke fokus lain. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur memeriksa ayah terpidana Ronald Tanur, yakni Edward Tanur, terkait kasus dugaan suap 3 hakim pengadilan negeri Surabaya. Edward Tanur diperiksa penyidik setelah ibu Ronald Tanur, Meirizka Wijaya, ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur memeriksa ayah terpidana Ronald Tanur, yakni Edward Tanur, terkait kasus dugaan suap 3 hakim pengadilan negeri Surabaya. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Mia Amiati menyatakan, Edward Tanur diperiksa sebagai saksi untuk dimintai keterangan terkait kasus suap dan gratifikasi terhadap 3 hakim PN Surabaya
yang memvonis bebas terhadap Ronald Tanur dalam kasus penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera. Mia Amiati menyatakan Edward Tanur diperiksa penyidik setelah ibu Ronald Tanur, Mayriza Wijaya, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung pada Senin 4 November 2024. Kejati Jatim memastikan akan terus mengusut dan mendalami dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus suap dan gratifikasi terhadap 3 hakim PN Surabaya. Kejagung sebelumnya telah memeriksa 25 saksi terkait perkara Ronald Tanur. Kejagung juga telah menetapkan ibu Ronald Tanur, Mayriza Wijaya, sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Dirdik Jampitsus Kejagung Abdul Kohar menyatakan penyidik menemukan 2 alat bukti yang sah untuk menetapkan ibu Ronald Tanur sebagai tersangka. Ibunda Ronald Tanur, Mayriza Wijaya, ditahan di Rutan Kelas 1 Surabaya pasca penetapan tersangka dalam kasus dugaan suap atas vonis bebas dalam kasus pembunuhan Dini Sera. Pasca Kejaksaan Agung menetapkan sebagai tersangka, Ibunda Ronald Tanur, Mayriza Wijaya, ditahan di Rutan Kelas 1 Surabaya. Mayriza ditahan selama 20 hari ke depan. Dalam perkara ini, Mayriza diduga melanggar sejumlah pasal tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sementara Kejaksaan Agung kini tengah mengusut kasus dugaan suap dan gratifikasi atas vonis bebas dan kasasi Ronald Tanur atas kasus pembunuhan Dini Sera. Ronald Tanur yang sempat divonis bebas saat ini telah kembali ditahan di Rutan Kelas 1 Surabaya di Medaeng, Sidoarjo sejak Minggu 27 Oktober 2024. 5 orang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, yakni 3 hakim yang memvonis bebas Ronald Tanur, yakni Erin Tuah Dimanik, Mangapul, dan Heru Hanindio, kemudian Lisa Rahmat selaku pengacara Ronald Tanur, dan mantan Kepala Balitbang Diklat Kumdil MA Zarof Rikar yang merupakan maklar kasus Ronald Tanur. Kejaksaan Agung memindahkan penahanan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang terlibat kasus suap vonis bebas atas terdakwa Ronald Tanur ke Jakarta. Pemindahan dilakukan guna menjalani pemeriksaan untuk tersangka lainnya. Kejaksaan Agung memindahkan 3 hakim PN Surabaya ke Jakarta. Mereka adalah Erin Tuah Damanik selaku Hakim Ketua, Mangapul dan Heru Hanindio selaku Hakim Anggota yang menyidang perkara kasus pembunuhan Dini Sera dengan terdakwa Gregorius Ronald Tanur. 1 dari 3 hakim PN Surabaya itu mulai tiba di Kejaksaan Agung Jakarta pada Selasa siang. Tersangka membawa sejumlah barang pribadi yang dimasukkan ke dalam tas ransel. Ketiganya datang tidak bersamaan karena diterbangkan secara terpisah di 3 pesawat berbeda. Ketiga hakim PN Surabaya itu diduga menerima suap untuk vonis bebas terdakwa Ronald Tanur. Pemindahan ketiga hakim tersebut dari Surabaya ke Jakarta guna menjalani pemeriksaan untuk tersangka lainnya. Pada 23 Oktober lalu, Kejaksaan Agung menetapkan 3 hakim PN Surabaya dan 1 orang pengacara sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi vonis bebas kepada Ronald Tanur yang didakwa membunuh kekasihnya Dini Sera. Keempat tersangka langsung ditahan. 3 hakim ditangkap di Surabaya dan pengacara ditangkap di Jakarta. Mantan Menteri Perdagangan 2015 hingga 2016 Thomas Lembong resmi mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tim kuasa hukum menyatakan penetapan tersangka Tom Lembong oleh Kejaksaan Agung tidak sah. Ketua Tim Penasehat Hukum Tom Lembong, Arif Yusuf Amir menyatakan, melalui permohonan pra-peradilan ini, Tim Penasehat Hukum meminta agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan bahwa penetapan tersangka dan penahanan tersangka Thomas Lembong adalah tidak sah. Tim kuasa hukum juga meminta agar kliennya dibebaskan dari tahanan. Ari Yusuf menyatakan ada beberapa poin yang menjadi dasar dalam permohonan pengajuan pra-peradilan untuk membatalkan status tersangka Tom Lembong, diantaranya Thomas Lembong tidak diberikan kesempatan untuk menunjuk penasihat hukum pada saat ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, penetapan tersangka terhadap Thomas Lembong tidak didasarkan pada bukti pemulaan yang cukup, yaitu minimal 2 alat bukti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ari Yusuf menyatakan proses penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung bersifat sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, serta tidak ada hasil audit yang menyatakan kerugian negara yang nyata akibat tindakan Tom Lembong.
Ari Yusuf juga menilai penahanan terhadap kliennya tidak sah karena tidak memenuhi syarat objektif dan subjektif, serta tidak ada alasan yang cukup mengkhawatirkan bahwa kliennya akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Kementerian Komunikasi dan Digital mengambil langkah dalam menginvestigasi kasus judi daring di kementeriannya. Audit internal akan dilakukan untuk mencari pegawai lain yang terlibat dalam kasus judi daring. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan, Kementerian Komunikasi dan Digital akan melakukan audit internal guna memastikan tidak ada lagi pegawai yang menyalahgunakan wewenang dan terlibat dalam kasus judi daring. Wamenkomdigi Nezar Patria mendorong agar investigasi judi daring diperluas untuk membongkar jaringan yang lebih besar. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria usai menghadiri peluncuran hasil survei Indeks Kemerdekaan Pers 2024 di Jakarta. Kita melakukan audit, kita segera melakukan audit sistem teknologi yang kita miliki dan juga tata kelola ya dalam mengendalikan konten-konten negatif ini, terutama karena beberapa orang ataupun oknum itu bisa menggunakan akses yang semestinya yang dipercayakan kepada mereka ya. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan audit sistem dan audit sumber daya manusia secara menyeluruh diperlukan dalam upaya pemberantasan judi daring. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polhukam Budi Gunawan menyatakan pemerintah akan menelusuri seluruh akses yang digunakan untuk aktivitas judi daring atau judi online, baik melalui Virtual Private Network atau VPN maupun non-VPN. Menko Polhukam Budi Gunawan menyatakan, pemerintah melalui Desk Penanganan Judi Online akan menelusuri seluruh akses yang digunakan untuk aktivitas judi online. Aktivitas judi online tersebut baik melalui VPN ataupun non-VPN. Menko Polhukam Budi Gunawan menyatakan, kasus judi online yang melibatkan oknum pegawai di Kementerian Komunikasi dan Digital akan terus dikembangkan dan ditelusuri. Desk Penanganan Judi Online selain melakukan penindakan terhadap oknum yang terlibat dalam aktivitas judi online, juga akan melakukan tindakan preventif dan edukasi. Penindakan. Apa yang sudah diberitakan di media yang terjadi di jajaran Kominfo itu terus akan dikembangkan. Jadi intinya bahwa ada akses-akses yang melalui kemampuan khusus, kalau disebut dengan VPN maupun non-VPN itu semua akan ditelisik dan lidik maupun sidinya juga akan dilakukan dari sini. Sebelumnya Polda Metro Jaya telah menetapkan 16 tersangka terkait kasus judi online yang melibatkan oknum pegawai di Kementerian Komunikasi dan Digital. Kepolisian terus mendalami kasus buka blokir judi daring di Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Polri menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Polisi Sandi Nugroho menyatakan, saat ini kepolisian tengah mengusut kasus buka blokir judi daring oleh staf di Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Polisi masih menelusuri pihak-pihak yang terlibat dalam pembukaan pemblokiran tersebut. Penelusuran terhadap aset-aset yang diduga terlibat dalam kasus ini juga prosesnya masih berjalan. Terkait nama-nama yang diduga terlibat dalam pembukaan pemblokiran judi daring, Polri belum bisa menginformasikan keterlibatannya. Namun saat ini penyidik Polri masih mendalami detail para tersangka dan akan diumumkan ke publik. Bahannya masih dikumpulkan, yang terlibat masih diperiksa, dan setelah ada hasil yang signifikan akan kita sampaikan kepada publik. Oke. Untuk aset-asetnya sendiri, Pak? Ya, itu masuk. Jadi kita lagi kumpulkan siapa yang terlibat, siapa yang bisa menjadi saksi, bagaimana penelusuran asetnya, dan semua hal yang terkait. Yang jelas bahwa Bapak Kapolri sangat serius untuk menindaklanjuti apa yang sudah menjadi program prioritas Bapak Presiden, sehingga semua bisa kita tuntaskan bersama. Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengungkapkan keterlibatan sejumlah pegawai Komdigi. Dari 16 tersangka,
12 oknum berasal dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Oknum pegawai Kemenkomdigi seharusnya bertugas memblokir situs-situs judi daring, namun justru disalahgunakan. Mereka tidak memblokir situs judol yang ditemukan, tetapi membina situs tersebut dengan keuntungan 8,5 juta rupiah per website. Polisi juga telah menggeledah kantor satelit yang berada di Ruko Galaksi, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kantor tersebut dikendalikan oleh 3 orang tersangka yang mempekerjakan 12 orang karyawan. 8 diantaranya berperan sebagai operator, 4 orang lainnya sebagai admin. Mereka bertugas mengumpulkan list atau daftar web judi daring. Bambang Reginanto, TVRI melaporkan. Petugas Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan, Sumatera Utara melakukan penggerebekan terhadap warnet yang digunakan sebagai lokasi perjudian daring atau judi online. Judi online yang dimainkan di lokasi ini umumnya berbentuk permainan online. Petugas Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan melakukan penggerebekan terhadap 4 warung internet atau warnet yang diduga menjadi lokasi permainan judi online. Reserse Kriminal Polrestabes Medan mengamankan 7 orang yang kedapatan sedang bermain judi online berbagai jenis dan website. Kapolrestabes Medan, Kombes Polisi Gideon Arif Setiawan menyatakan, ketujuh pelaku yang diamankan polisi memiliki berbagai peran yang berbeda, yakni ada yang berperan sebagai pemain, ada yang berperan sebagai penyelenggara, dan memberikan fasilitas, yakni operator warnet hingga kasir dan pemilik warnet. Nah, pada saat dilakukan penggerebekan di lapangan di hamparan Perak di salah satu gudang, kita menemukan lebih dari 50 unit, mungkin tepatnya sekitar 60 unit mesin judi, itu mesin judi yang tembak ikan, roulette dan lain segala macamnya yang berhasil kemudian kita amankan. Sepintas yang ditemukan di Belawan itu, ulangi yang di mana, yang di hamparan Perak itu adalah gudang tanpa pemilik. Jadi kesannya memang di luar itu gudang kosong. Kesannya gudang kosong. Tetapi kalau yang di Belawan itu adalah sejenis ruko yang digunakan sebagai tempat perjudian. Berdasarkan penyelidikan polisi, keempat lokasi warnet ini diketahui telah melakukan operasional judi online dalam kurun waktu sebulan belakangan. Petugas juga turut menyita barang bukti berupa monitor komputer, mesin CPU komputer, hingga handphone para tersangka. Dan sejumlah informasi lainnya masih akan kami sampaikan usai jeda berikut ini. Kami segera kembali. Kayak gini nggak jadi nyalon deh, mending ke salon aja. Para botil, kada pilihan kalian pasti ada. Ayo, dipilih. Saya pilih itu aja mas, fungsinya jelas. Kalau yakin, dipilih aja mas. Hello, kayaknya Cogan pilih yang unik dan kekinian. Aku sih pilih yang bibit, bebek, bobot yang jelas. Apapun pilihanmu, semua untuk kemajuan daerahmu. Suaramu menentukan daerahmu. Buruan ke TPS, pilih pemimpin daerah terbaikmu. Jagoanmu itu nggak bakal menang. Siapa bilang nggak bakal menang? Orangnya cerdas, up to date, dermawan, yang jelas yaitu berwibawa. Bapak Ibu, ini adalah calon pemimpin kita. Kalau saya nanti terpilih, Bapak Ibu sekalian akan saya beri bantuan pupuk dan alat-alat pertanian lainnya. Keren. Pilih jagoanku. Ringan tangan dalam menolong.
Permisi, Bu-ibu. Wah, bagus-bagus. Pokoknya kalau saya jadi modal pasti lancar. Bu, kipasnya. Mantap. Yang menang jagoan. Jelas jagoan. Saya diribut kayak apa? Milih pemimpin itu kudu teliti, dikenali sosoknya, terus di screening, rekam jejaknya, dipahami visi misinya. Kalau sudah cocok, baru dipilih. Nggak usah ribut. Begitu loh demokrasi. Setuju. Aduh panjiku, wah. Aduh. Anda kembali bergabung di Klik Indonesia Petang. Saudara, calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung menyatakan jika nantinya ia terpilih menjadi gubernur Jakarta, maka persoalan disabilitas akan menjadi salah satu prioritas program kerjanya. Salah satu program yang akan direalisasikan adalah memberikan sekolah khusus untuk disabilitas. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung mengatakan sebanyak 44.000 warga disabilitas berada di Jakarta, namun dari jumlah tersebut tidak banyak yang mendapatkan kesempatan untuk bersekolah. Pramono menyatakan jika nantinya ia terpilih menjadi Gubernur Jakarta, maka persoalan disabilitas akan menjadi salah satu prioritas program kerjanya. Hal ini disampaikan Pramono Anung saat membuka pameran karya-karya penyandang disabilitas. Salah satu program yang akan ia realisasikan yaitu memberikan sekolah khusus untuk disabilitas. Pramono menyatakan di Jakarta terdapat kartu disabilitas, namun tidak dimanfaatkan dengan sebaiknya. Maka dari itu, ia menilai perlu dilakukan perbaikan. Ia menyatakan tugas pemerintah adalah memfasilitasi potensi anak-anak disabilitas. Pramono menyebut anak-anak disabilitas perlu difasilitasi di bidang non-akademik. Karena memang salah satu hal yang saya impikan adalah mereka nanti mempunyai kesempatan untuk bisa bersekolah dengan baik, yang memang sekolah khusus untuk disabilitas. Sekarang ini hampir nggak ada, Mas, itu jadi problem. Hampir di setiap saya mengadakan kunjungan ke bawah di Jakarta ini ada kartu disabilitas, tetapi tidak banyak orang yang memanfaatkan itu. Karena apa? Diambil orang lain. Yang berhak menerima malah tidak menerima. Sehingga dengan demikian saya, kalau memang rezeki saya untuk menjadi Gubernur Jakarta, persoalan disabilitas ini salah satu prioritas yang ingin saya. Selain itu, dalam kesempatan ini, calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung membeli 5 lukisan hasil karya penyandang disabilitas. Pramono Anung mengaku hal itu ia lakukan karena ia merupakan penggemar lukisan sekaligus bentuk apresiasi terhadap karya anak-anak disabilitas. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung menyatakan dirinya akan tetap bekerja seperti biasa walaupun survei Litbang Kompas menunjukkan elektabilitasnya lebih unggul dibandingkan paslon lainnya. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung mengatakan tidak akan terlena dengan hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan elektabilitasnya tertinggi dari paslon lainnya. Pramono menyatakan dirinya akan tetap bekerja seperti biasa walau survei Litbang Kompas menunjukkan elektabilitasnya lebih unggul dari paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono dan paslon nomor urut 2 Darmakun. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung menyatakan hasil survei itu hanya akan dijadikan sebagai apresiasi atas hal yang telah ia kerjakan dan diharapkan memiliki dampak pada elektabilitasnya ke depan. Pramono menyatakan peran terbesar dalam pilkada yaitu terletak dari figur calonnya. Ya, ini kan sudah sejak LSI merilis pada waktu itu dan hari ini walaupun udah ada hasil survei, saya tetap bekerja seperti biasa, bersosialisasi seperti biasa. Tidak ada yang berubah dari diri saya. Sehingga dengan demikian tetap jadwalnya sehari 10-11 titik. Bahwa itu hanya sebagai acuan aja bahwa apa yang kami lakukan mendapatkan apresiasi di mata publik. Berdasarkan survei Litbang Kompas, paslon nomor urut 3, Pramono Rano tercatat memiliki elektabilitas 38,3%.
Sementara paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono berada di posisi kedua dengan elektabilitas 34,6%. Sementara paslon nomor urut 2 dari calon independen Dharma Pongrekun Kunwardana makin tertinggal dengan kedua rival politiknya dengan elektabilitas hanya 3,3%. Calon Gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil mengaku tidak terpengaruh dengan hasil survei yang menunjukkan persaingan ketat dalam Pilkada Jakarta. Calon Gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil menyatakan, kontestasi sehat, adu program, serta kedewasaan dalam menyikapi dinamika jauh lebih utama dalam menciptakan iklim demokrasi yang baik di Indonesia. Ridwan Kamil mengaku tidak terpengaruh dengan hasil survei yang menunjukkan persaingan ketat dalam Pilkada Jakarta. RK mengungkapkan survei adalah instrumen, alat ukur untuk membaca perasaan yang harus digunakan dengan bijak. Ridwan Kamil mengaku ketenangannya muncul karena dirinya sudah khatam dengan pergerakan hasil survei saat ia maju sebagai calon wali kota Bandung dan calon gubernur Jawa Barat, yang kedua kontestasinya tersebut berhasil ia menangkan. Ridwan Kamil berharap ketenangan dan komitmen tim pemenangan setiap paslon untuk menciptakan situasi kondusif dalam Pilkada Jakarta bisa menjadi acuan dan sumber inspirasi bagi daerah-daerah lain dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Berdasarkan hasil survei yang dipublikasikan Dewan Pers, Indeks Kemerdekaan Pers tahun 2024 mengalami penurunan 2,21 menjadi 69,36 poin. Penurunan Indeks Kemerdekaan Pers mengalami penurunan selama 3 tahun terakhir. Dewan Pers merilis nilai Indeks Kemerdekaan Pers atau IKP tahun 2024, yakni 69,36 poin, sehingga masuk dalam kategori cukup bebas. Nilai ini turun 2,21 poin dibanding nilai IKP tahun 2023. Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu mengatakan turunnya skor IKP selama 3 tahun terakhir menggambarkan kondisi pers yang tidak baik-baik saja. Salah satu penyebab turunnya IKP adalah faktor ekonomi. Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu mengimbau agar belanja iklan dilakukan pada perusahaan-perusahaan pers yang bekerja secara profesional. Memang belanja iklan yang dulu bisa memberikan dukungan pada kerja-kerja jurnalistik begitu, sekarang ini lebih banyak beralih ke perusahaan platform, dan untuk itulah maka dalam kesempatan kali ini tidak henti-hentinya Dewan Pers meminta agar lembaga-lembaga tetap memprioritaskan belanja iklan itu untuk iklan media gitu. Survei Dewan Pers mencatat provinsi dengan nilai IKP tertinggi tahun 2024 adalah Kalimantan Selatan dengan 80,91 poin. Hal ini menjadikan Kalimantan Selatan sebagai satu-satunya provinsi yang masuk ke dalam kategori bebas. Presiden Prabowo Subianto melantik anggota Dewan Ekonomi Nasional periode 2024-2029 di Istana Negara Jakarta. Dewan Ekonomi Nasional menyatakan akan memberikan masukan dan rekomendasi kepada Presiden mengenai isu strategis dan program prioritas. 7 anggota Dewan Ekonomi Nasional yang dilantik Presiden berisi para ekonom, diantaranya Khatib Basri, Haryanto Adikusumo, dan Herianto Irawan. Anggota Dewan Ekonomi Nasional akan bekerja sama dengan Luhut Binsar Panjaitan selaku ketua. Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu mengatakan pihaknya bertugas untuk memberi masukan dan rekomendasi kepada Presiden Prabowo mengenai isu-isu strategis dan program prioritas di bidang ekonomi. Mari Elka menjelaskan tantangan ke depan yakni menghadapi banyak ketidakpastian global dan upaya untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Secara garis besar kita akan fokus kepada bagaimana menjaga pertumbuhan di masa yang akan datang, jadi di dalam jangka pendek ya, karena kita tentu menghadapi banyak ketidakpastian eksternal maupun bagaimana kita mempertahankan pertumbuhan di dalam negeri. Itu yang di jangka pendek, dan kemudian tentu jangka menengah bagaimana kita mensustain pertumbuhan dan meningkatkan pertumbuhan ke depan dengan berbagai sektor. Sebelumnya, Kepala Negara membentuk Dewan Ekonomi Nasional bertujuan untuk mempercepat penanggulangan krisis ekonomi, menyehatkan perekonomian nasional, dan mempersiapkan negara dalam menghadapi dinamika global.
Presiden Prabowo Subianto melantik Basuki Hadi Mulyono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara atau OIKN definitif. Sebelumnya Basuki Hadi Mulyono pernah menjabat sebagai pelaksana tugas Ketua Otorita Ibu Kota Nusantara menggantikan Bambang Susantono yang mengundurkan diri. Pelantikan Basuki Hadi Mulyono sebagai Kepala Otorita IKN definitif berdasarkan Kepres nomor 151/P tahun 2024 tentang pengangkatan Kepala IKN yang ditetapkan pada 4 November 2024. Sebelumnya, Basuki merupakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Kabinet Indonesia Maju. Basuki juga sempat menjabat sebagai PLT Kepala Otorita IKN sejak Juni 2024 lalu. Penunjukan Basuki kala itu dilakukan setelah Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono, mengundurkan diri. Merespon arahan Presiden Prabowo yang menginstruksikan Menteri Hukum untuk mengkaji seluruh undang-undang, Kepala OIKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan tidak ada perubahan terkait undang-undang IKN. Saat ini, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara tergantung dengan kepres yang akan diteken oleh Presiden Prabowo. Undang-undang IKN kan tidak terlalu banyak terkait dengan yang lain-lainnya, justru banyak spesialis ya. Hanya mempercepat. Belum ada arahan untuk mengubah undang-undang IKN. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan sejauh ini sejumlah gedung termasuk Istana Negara dan bangunan pemerintahan di IKN sudah rampung dan fungsional. Dan Prabowo Subianto menginstruksikan agar pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur selesai dalam waktu 4 tahun. Hingga saat ini nilai investasi pembangunan IKN sudah mencapai 58 triliun rupiah. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Mulyono menyatakan Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar pembangunan IKN selesai dalam waktu 4 tahun. Basuki Hadi Mulyono mengatakan dalam 4 tahun ke depan pemerintahan akan berupaya menyelesaikan seluruh prasarana dasar, hunian, hingga perkantoran untuk lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Basuki juga memastikan dalam kurun waktu 4 tahun itu pemerintah tidak hanya fokus pada kawasan inti pusat pemerintahan, melainkan juga untuk area lainnya. Basuki juga mengungkap progres groundbreaking atau peletakan pertama pembangunan di IKN yang hingga saat ini nilai investasinya mencapai 58 triliun rupiah. Saya kira kalau tadi Pak Presiden waktu menyalami saya bilang, ya saya sudah ngomong laksanakan. Saya cuma siapa itu. Berarti akan tetap mengejar 4 tahun itu Pak? Iya. Berarti untuk 4 tahun ini tidak terbatas untuk KIPP saja Pak? Saya kira enggak, karena ada beberapa investor yang mungkin di wilayah 2 sudah. Kepala OIKN Basuki menyatakan sampai saat ini untuk pembangunan tahap 1 sudah 94% dan diprediksi mencapai 98% di akhir tahun. Kemudian untuk tahap 2 ada sekitar 60% dan tahap 3 sekitar 36%. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan pemilihan Presiden Amerika Serikat akan berdampak pada perekonomian dunia, khususnya di Indonesia. Karena itu, pemerintah akan menunggu arah kebijakan Presiden Amerika Serikat, khususnya di bidang manufaktur. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan, Indonesia harus memperhatikan seluruh kekuatan ekonomi dunia, termasuk dampak dari Pilpres Amerika Serikat. Hal tersebut mengingat Indonesia dan negara-negara ASEAN mengandalkan konsumsi dari Eropa, Tiongkok, maupun Amerika Serikat. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menilai pemantauan dinamika Pilpres Amerika Serikat diperlukan karena kebijakan negara sedikit akan berubah pasca pergantian kepemimpinan. Indonesia akan mengantisipasi kebijakan dari masing-masing kandidat Presiden Amerika Serikat. Karena sebelumnya Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, fokus mendorong sektor manufaktur kembali ke Amerika Serikat, sehingga Amerika Serikat tidak ingin bergantung pada Asia. Ya, kalau kita melihat saja karena memang sekarang dengan kemarin Joe Biden itu kan juga mendorong agar manufacturing kembali ke Amerika.
Kalau sebelumnya kan Amerika mendorong manufacturing itu di negara-negara Asia, termasuk China. Tetapi sekarang mereka merasa bahwa dengan kekuatan teknologi di Asia yang utamanya China juga semakin tinggi, mereka tidak ingin ada ketergantungan terhadap Asia. Makanya mereka keluarkan yang namanya Inflation Reduction Act, termasuk di dalamnya untuk critical mineral. Nah, bagi Indonesia kita sudah mulai berbicara dengan Amerika untuk critical mineral. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, ekonomi global saat ini belum membaik. Hal itu mengakibatkan Amerika Serikat saat ini menghadapi jumlah kelas menengah yang menurun. Menurunnya jumlah kelas menengah di Amerika Serikat akan mengurangi permintaan terhadap produk-produk Indonesia. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mendukung gerak cepat Menteri Kehutanan Raja Juliantoni untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan serta tindak kejahatan hutan. Kementerian Kehutanan dan Polri selanjutnya memperkuat kerjasama itu dalam MOU. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bertemu dengan Menteri Kehutanan Raja Juliantoni di Mabes Polri Jakarta untuk memperkuat kerjasama menjaga hutan nasional. Kapolri mendukung gerak cepat Menhut Raja Juliantoni dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan serta segala bentuk tindakan kejahatan hutan. Raja Juliantoni meminta bantuan Polri untuk ikut serta mengamankan hutan nasional sehingga akan menulis ulang MOU yang sebelumnya pernah ditandatangani antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Polri 5 tahun yang lalu. Raja Juliantoni mengatakan kunci dari penertiban bisnis di kawasan hutan adalah penegakan hukum. Sehingga pihaknya berkomitmen untuk menghentikan segala bentuk kejahatan hutan seperti penjarahan yang bersifat personal, komunal, maupun korporasi di kawasan hutan Indonesia. Untuk mempertahankan kawasan hutan Indonesia, Raja Juliantoni menyatakan tidak ada cara lain selain melakukan reforestasi di daerah-daerah yang selama ini menjadi daerah kritis dan daerah tandus. Sementara Kapolri mengatakan pihaknya mendukung berbagai program yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Kapolri juga memastikan nantinya MOU yang akan ditulis akan diperbarui. 2.400 hektar lebih lahan terbakar di Provinsi Riau. Informasi selengkapnya akan disampaikan Anggik Pradana dari Pekanbaru, Riau. Anggik, bagaimana kronologi kebakaran hutan dan lahan yang menghanguskan lebih dari 2.400 lebih lahan di Pekanbaru, Riau? Ya, Oki dan juga saudara, kami laporkan langsung dari Pekanbaru, Provinsi Riau bahwasanya Selasa 5 November 2024, informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan yang disampaikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Riau Muhammad Edi Afrizal. Total cakupan lahan di Provinsi Riau yang terbakar dari Januari hingga 3 November 2024 sebanyak 483,75 hektar. Sementara itu jumlah hotspot atau titik panas yang terdeteksi oleh BMKG Stasiun Pekanbaru sebanyak 2.696 titik api. Lebih jauh, Edi Afrizal menyampaikan dalam sepekan terakhir ada beberapa kabupaten ataupun kota yang ada di Provinsi Riau mengalami kenaikan titik panas yang cukup signifikan. Hal ini diakibatkan naiknya suhu yang terjadi di Provinsi Riau, bahkan mencapai 40 derajat Celcius maksud kami. Hal ini diakibatkan oleh siklon tropis Trami yang melanda negara Filipina. Lebih jauh, dalam 2 minggu terakhir terjadi kemarau yang berkepanjangan di Provinsi Riau. Hal ini dapat dilaporkan juga bahwa Kepala BPBD Riau Edi Afrizal menjabarkan kabupaten dengan hotspot tertinggi adalah Indragiri Hulu dengan total 444 titik. Dan luas lahan yang terbakar mencapai 777,17 hektar. Lalu disusul Kabupaten Rokan Hilir dengan jumlah hotspot sebanyak 282 dengan luas area yang terbakar mencapai 95,5 hektar. Sepanjang periode tersebut, Edi menyampaikan upaya pemadaman terus dilakukan oleh polisi, TNI, dan masyarakat setempat. Pemadaman api kebakaran hutan dan lahan di Riau juga mengerahkan beberapa kekuatan seperti helikopter waterbombing. Hal ini guna untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang lebih luas. Namun secara keseluruhan pemadaman api melalui udara hingga kini telah melakukan 276 sorti atau misi dengan total airdrop mencapai jutaan liter air ke wilayah-wilayah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan.
Upaya lainnya adalah BPBD Provinsi Riau terus mengupayakan dan juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak membuka lahan atau dengan cara membakar, yang mana hal ini dapat menyebabkan titik panas ataupun kebakaran hutan dan lahan menjadi lebih banyak lagi. Demikian laporannya, Oki. Baik, Anggik, selain tadi disampaikan ada pengerahan sejumlah armada seperti waterbombing di lahan yang terbakar, apakah ada langkah lain yang dilakukan pihak terkait termasuk juga yang melibatkan masyarakat di sana? Ya, Oki, langkah lain yang disampaikan oleh Kepala BPBD adalah sosialisasi kepada masyarakat setempat. Karena hal-hal yang terjadi ataupun penyebab terjadi kebakaran hutan dan lahan ini kurangnya edukasi kepada masyarakat ketika membuka lahan. Mereka membuka lahannya dengan cara dibakar. Ataupun solusi lainnya adalah cuaca panas yang terjadi di Provinsi Riau, bahkan 40 derajat Celcius ini juga berdampak kepada luasnya lahan yang terbakar di Provinsi Riau. Oki. Baik, terima kasih Anggik Pradana melaporkan langsung terkait dengan kebakaran hutan di Riau. Terima kasih, selamat petang. Saudara, Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Bandar Lampung mengatakan bahwa api yang membakar gudang bahan bakar minyak di Teluk Betung Timur pada Senin 4 November baru berhasil dipadamkan setelah lebih dari 10 jam. Kebakaran yang melanda sebuah gudang penyimpanan BBM jenis solar di Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung, tidak menimbulkan korban jiwa. Namun puluhan ribu liter solar turut terbakar, yang membuat proses pemadaman berlangsung lama dan menyulitkan petugas. Kobaran api yang begitu besar membuat proses pemadaman sulit dilakukan oleh petugas. Mobil pemadam datang silih berganti, karena api tak kunjung berhasil dipadamkan hingga malam hari. Pimpinan PT Lautan Dewa Energi, Erwin, mengatakan kebakaran ini diduga terjadi karena adanya korsleting listrik. Ia memastikan tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini. Selain melahap habis seluruh bangunan gudang, kebakaran ini juga membakar 20.000 liter BBM jenis solar yang disimpan di dalam tangki milik PT Lautan Dewa Energi. Solar yang disimpan di gudang tersebut terbuang mengalir ke luar gudang hingga mencemari sungai yang berada di tempat di belakang gudang. Kebetulan karyawan saya masih dalam pembersihan lokasi gudang, biasa bersih-bersih. Nah, kebetulan sekalian ada pembenahan kabel listrik. Nah, jadi kemungkinan besar itu yang saya terima. Jadi itu terjadinya dari konsleting listrik. Siap, kami memiliki izin ya, Pak. Ya. Kebetulan kami perusahaan izin yang umum. Ya, INU, ya. Jadi semua minyak kami itu semua dari depo AKR, kami tebus di sana. Nah, kalau kendaraan, alhamdulillah tidak ada. Kebetulan ya memang hanya ada solar sekitar 20 KL saja yang masih tersisa dan itu belum keluar, belum terjual ya. Petugas kepolisian dari Polresta Bandar Lampung masih melakukan olah TKP pada kebakaran yang diduga sebagai lokasi penimbunan BBM tersebut. Agus Mukni, TVRI Lampung melaporkan. Usai jeda, kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Petang. Kayak gini nggak jadi nyalon deh, mending ke salon aja. Halo guys, jalan rusak sering kita lalui. Cakep. Bukan pantun, ini jalan bertahun-tahun belum diperbaiki. Ya. Satu lagi nih guys, janjinya selangit benerin sekolah,
sulit. Jangan malu-maluin Gen Z dong. Jangan cuma ngeluh di media sosial. Mending ikut nentuin pilihan aja di TPS. Gimana caranya? Milih siapa? Pilih yang visi dan misinya sesuai, kenali sosok dan karakternya. Jangan lupa lihat juga rekam jejaknya. Kelas. Jangan cuma ngeluh di medsos doang ya guys. Gen Z ikut menentukan masa depan. Anak muda, melek pilkada. Hai Gen Muda, mau dapat informasi seputar kehidupan anak muda masa kini? Dengan obrolan yang lebih menyenangkan dan menghibur bareng bintang tamu yang keren. Bersama Conchita Caroline, Anton Pradana, Miss Neti, Audia Ananta, Iringan, Free Band. Hanya di Zoom, Zona Orang Muda, setiap Senin, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kasus bullying semakin hari semakin meningkat. Bullying tidak hanya fisik, bisa berupa ejekan, perundungan daring, bahkan pengucilan. Bullying merusak harga diri, kesehatan mental, dan masa depan. Sebagian korban dapat mengalami depresi dan kecemasan. Siapa saja bisa menjadi korban, tapi kita bisa menghentikannya. Saya pernah jadi korban. Saya tahu bagaimana rasanya. Kita harus berani bicara. Pelaku bullying dapat dikenakan ancaman pidana yang berat sesuai hukum di Indonesia. Bullying hanya akan berhenti jika kita berani bicara dan menolong. Jangan jadi penonton. Banyak korban sudah berjatuhan. Stop perundungan, mulai dari kita. Terima kasih Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Petang. Provinsi Lampung akan mencetak sawah baru sebagai upaya mendukung program Presiden RI Prabowo Subianto menuju Indonesia bersuasembada pangan di tahun 2028 mendatang. Provinsi Lampung sebagai lumbung pangan memiliki produksi padi sekitar 3,2 juta ton. Dari jumlah ini, 2 juta ton untuk memenuhi kebutuhan beras di wilayah Jabodetabek, Bangka Belitung, dan sejumlah daerah lainnya. Penjabat Gubernur Lampung, Samsudin, mengatakan, Provinsi Lampung sebagai lokomotif pertanian akan berupaya meningkatkan produksi pangan sebagai upaya mendukung program Presiden RI Prabowo Subianto yang menargetkan Indonesia swasembada pangan pada 4 tahun mendatang. Samsudin menjelaskan untuk meningkatkan produksi pertanian, selain melakukan pembenahan sistem tanam dan pengairan, Provinsi Lampung juga akan mengoptimalkan lahan tadah hujan, serta melakukan perluasan tanam melalui pencetakan sawah baru. Selain pencetakan sawah baru, Provinsi Lampung juga akan meningkatkan produksi peternakan, perikanan, dan hortikultura, serta subsektor perkebunan, sehingga ketersediaan kebutuhan pangan di Lampung tetap terjaga dan mampu memenuhi kebutuhan daerah lainnya. Ya, tentunya apa yang disampaikan oleh Presiden, ya Bapak Prabowo, bahwa Indonesia ke depan harus swasembada pangan yang sukses dan berhasil. Tentu Provinsi Lampung harus berupaya untuk mengikuti apa yang diinstruksikan oleh Bapak Presiden, dan kita akan lakukan sekuat tenaga semaksimal mungkin agar produksi pertanian yang sudah bagus ini terus dikembangkan lebih bagus lagi. Yuntardi, TVRI Lampung melaporkan. Selama 4 bulan terakhir, nelayan di sekitar Pantai Sasak, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat mendapatkan hasil tangkapan udang bari yang melimpah. 1 kilo udang bari yang basah dari nelayan dihargai sekitar Rp20.000. Kondisi ini berdampak positif bagi nelayan.
Nelayan perahu di sekitar Pantai Sasak, Kabupaten Pasaman Barat mendapatkan rezeki berlimpah selama 4 bulan terakhir. Saat cuaca baik, hasil tangkapan udang bariang sangat melimpah, bahkan mencapai 200 kilo per harinya. Setelah ditangkap menggunakan jaring, udang baring tersebut langsung dikeringkan di sekitar pantai. Para pengepul membeli 1 kilogram udang baring basah seharga Rp20.000. Kondisi tersebut berdampak positif bagi pendapatan nelayan setempat. Pitok, salah seorang nelayan, mengaku aktivitas penangkapan udang baring ini sudah berlangsung selama 4 bulan terakhir. Meski tidak tiap hari, namun saat cuaca baik, hasil tangkapan nelayan menggunakan jaring udang baring sangat memuaskan. Kondisi juga didukung dengan panas terik yang membuat udang bisa langsung dijual dalam kondisi kering pada sore harinya. Pengepul mengaku saat ini musim udang baring terbilang cukup panjang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Biasanya musim hanya terjadi selama 2 bulan per tahun, namun karena adanya pergeseran cuaca diduga membuat musim tangkap udang bisa berlangsung selama 4 bulan terakhir. Bermusim. Ya. Kalau menggunakan tangkapnya pakai apa, Pak? Apa itu dia pakai lore namanya. Oh, pakai liliang. Ya. Sehari itu barangkali tabu, Pak? Oh, kadang-kadang mau 10 tagi lebih ya. Lebih ya. 10 tagi mau tagi lagi. Kalau harga 20 kok nanya atau bagus di Indonesia, Pak? Nanya ya? Pasaran nanya itu, Pak? Ya. Kalau untuk hasil di Karyang kamar juga, Pak? Ke Padang tu lah. Oh, ke Padang? Ya. Lei ada penampung lei taruh, Pak? Tu, penampung di Padang. Oh, komandannya itu ya? Sebagian besar udang baring yang sudah kering tersebut dijual pedagang ke Kota Padang atau ke provinsi tetangga. Bahkan beberapa di antaranya diekspor untuk kebutuhan pabrik hingga industri rumah tangga lainnya. Meski hasil melimpah, harga jual udang baring dinilai masih normal. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Andika Adi Saputra, TVRI Sumatera Barat. Dan selanjutnya kami sampaikan informasi perakiraan cuaca yang kami peroleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Perakiraan cuaca ini berlaku mulai esok hari di sejumlah kota besar di Indonesia. Dan informasi tadi sekaligus menutup Klik Indonesia petang hari ini. Akhirnya saya Happy Guritman. Dan saya Oki Satrial. Selamat malam dan sampai jumpa.
jagoanmu itu nggak bakal menang. Siapa bilang nggak bakal menang? Orangnya cerdas, up to date, dermawan. Yang jelas, dia itu berwibawa. Bapak Ibu, ini adalah calon pemimpin kita. Kalau saya nanti terpilih, Bapak Ibu sekalian akan saya beri bantuan pupuk dan alat-alat pertanian lainnya. Keren. Pilih jagoanku. Ringan tangan dalam menolong. Permisi Bu Ibu. Wah, bagus-bagus. Pokoknya kalau saya jadi modal pasti lancar. Bu kipasnya. Mantap. Yang menang jagoan. Jelas jagoan. Saya diribut kayak apa? Milih pemimpin itu kudu teliti, dikenali sosoknya, terus di screening, rekam jejaknya, dipahami visi misinya. Kalau sudah cocok, baru dipilih. Nggak usah ribut. Begitu loh demokrasi. Setuju. Aduh pancingku, wah. Aduh. Bentangan alam nan memukau, seni dan warisan budaya yang beragam. Mari jelajahi keindahan Nusantara melalui program Pesona Indonesia. Setiap hari, pukul 14 waktu Indonesia Barat.